Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu para intelektual dari berbagai kampus yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya awali dengan judul bahwa kebijakan new normal itu adalah potret nyata wajah peradaban kapitalisme hari ini gagal mengatasi wabah. Jadi justru kebijakan normal itu menjadi satu potret yang bisa kita baca dengan jelas. Itulah kebijakan itu ketika di launching, itulah bukti secara jelas bahwa dunia hari ini gagal mengatasi pandemi COVID-19. Kalau dikatakan bahwa latar belakang launchingnya kebijakan normal itu karena faktor ekonomi, mari kita baca situasi ekonomi pra dan pasca normal. Semuanya sama. Kesimpulannya semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Sebelum terjadi pandemi, dunia memang sudah masuk ke situasi menjelang resesi. Menjelang resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu ditandai dengan beberapa indikator, yakni melonjaknya angka kemiskinan, turunnya daya beli masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK. Itu sudah diprediksi sebelum dunia masuk ke situasi pandemi COVID. Nah, ketika betul kemudian wabah COVID itu mengglobal, dan kemudian sekarang diterapkanlah kebijakan new normal, dan ketika saya katakan itu gagal, kenapa? Nanti akan kita lihat dari perspektif Islam, solusi dalam saat wabah adalah memisahkan yang sehat dengan yang sakit. Nah, kalau ada istilah new normal, itu sebetulnya istilah yang manipulatif. Sebetulnya intinya orang disuruh menyatu antara yang sehat dengan yang sakit. Disuruh menyatu antara yang sehat dengan yang sakit. Dengan alasan pertimbangan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Faktanya kita lihat Indonesia dalam 2 kuartal yang pertama kemarin, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sekarang sudah masuk di bulan Juni, itu pertumbuhan ekonominya negatif. Diperkirakan nanti kuartal 3 dan kuartal 4, berarti 3 bulan setelah ini dan 3 bulan sampai dengan akhir tahun juga diperkirakan akan negatif. Hanya sudah mulai kita dengar nih beberapa ya Ibu ya, beberapa kalimat yang, oh Indonesia itu tidak masuk dalam situasi resesi, bukan karena pertumbuhannya tidak negatif, tapi karena definisi resesinya yang mau diganti. Nah itu selama ini memang seperti itu yang sering terjadi. Jadi kalau situasi yang disepakati, jika satu negara pertumbuhan ekonominya 2 kuartal negatif, dia pasti masuk dalam situasi resesi. Tapi Indonesia itu nanti mau ditambah menjadi 3 kuartal gitu. Jadi kalau 3 kuartal negatif baru resesi. Jadi kalau 2, ya berarti kan suka-suka aja, sekali aja kenapa nggak 4 kuartal gitu ya pertanyaannya. Nah, kemudian lonjakan kemiskinan juga terjadi 125 juta angkanya. Daya beli anjlok sampai di angka 300 triliun lebih. Gelombang PHK juga luar biasa. Indonesia diperkirakan 45% angka produktif masuk dalam kalau kemudian kita telusuri apa sebetulnya yang menjadi penyebab bahwa langkah yang sebelumnya dunia masuk ke situasi resesi, kemudian masuk ke situasi global, semakin parah ekonominya. Ini yang mau saya luluskan Ibu-ibu ya. Selama ini banyak orang menyalahkan COVID-nya. Banyak orang menyalahkan keberadaan virusnya itu. Kemudian virusnya itu disebut sebagai virus jahat lah segala macam. Padahal sebetulnya yang menjadi masalah adalah kebijakan yang diambil oleh semua negara hari ini itu justru memperparah prediksi resesi. Jadi kalau 2019 sudah diperkirakan ekonomi dunia mandek menuju ke stagnasi, itu sebetulnya penyebabnya karena ribawi global, praktek ribawi global. Nah, diperparah kemudian ketika terjadi pandemi 2020. Ketika terjadi pandemi secara global, langkah yang dilakukan negara itu seperti gol bunuh diri, ekonomi dihentikan. Jadi kesalahan terbesarnya ada di situ. Kenapa tidak dipisahkan antara yang sakit dengan yang sehat dengan cepat, kemudian yang sakit diisolasi, disupport penuh oleh negara sampai sehat,
Sementara area lain yang orang-orangnya sehat, tetap aktivitasnya normal. Itu tidak dilakukan. Tapi yang dilakukan justru gol bunuh diri ke ekonomi. Memang ekonominya sudah mau resesi, kemudian sektor real yang biasanya menopang sektor ribawi saat resesi, ditutup juga. Jadi benar-benar semuanya stuck. Sekarang kalaupun dibuka kembali, maka resesi tidak akan berubah, tetap akan terjadi karena memang sudah akan terjadi sebelumnya, malah semakin parah sekarang karena faktor produksi manusia, terutama tadi para nakes, terancam posisi keselamatannya. Jadi kalau kita simpulkan, nanti akan muncul pertanyaan juga, kenapa tidak segera dilakukan langkah memisahkan secara cepat? Karena tidak ada dukungan dari sistem ekonomi semua negara hari ini terhadap sistem kesehatan. Jawabannya di situ. Kenapa tidak segera disembuhkan yang sakit? Karena sistem kesehatan tidak full support terhadap sistem kesehatannya, tidak full support dari sistem politiknya. Sistem kesehatannya diposisikan sebagai industri, bukan sebagai layanan publik. Nah, kuncinya di situ. Sehingga kalau kita lihat dalam hal ini yang dibutuhkan dunia itu bukannya penerapan new normal, tidak akan ada sesuatu yang berubah. Normal itu istilah manipulatif. Normal apanya? Sebelum pandemi saja memang ekonomi sudah tidak normal. Kemudian sekarang ditambah pandemi, orang beraktivitas dalam ekonomi nggak normal. Maka kalau saya simpulkan dalam satu kalimat di sini, yang dibutuhkan dunia itu new vision, visi baru untuk menata dunia yang hari ini tidak ada dukungan penuh dari sistem politik negara terhadap sistem kesehatan. Itu yang harus dirubah. Hari ini sistem ekonomi tidak mampu mendukung pembiayaan penuh dalam kesehatan, itu yang harus dirubah. Apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita perbarui dalam sistem ekonominya, dalam sistem politiknya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Kita menganalisis new normal dari perspektif kegagalan perekonomian dalam mensupport sistem kesehatan. Saya mulai masuk ke tawaran solusi yang diberikan oleh Islam, karena fakta tadi sudah banyak dikupas, betapa kacaunya situasi dukungan sistem ekonomi hari ini terhadap sistem kesehatan. Perpu COVID itu bukannya malah untuk ngurusin kesehatan, tapi justru jadi bancaannya para oligarki untuk rebutan ngambil uang APBN, gitu ya. Maka sebetulnya ini bagaimana dalam sudut pandang ekonomi Islam? Kita mulai dari secara paradigmatis bahwa kemampuan ekonomi Islam dalam mensupport semua subsistem yang lain, karena pilar besar dalam satu negara itu dua, perekonomian dan politik. Nah, ekonomi itu dalam posisi dia mensupport pembiayaan dari berbagai bidang. Salah satunya tadi adalah dalam layanan kesehatan. Pada penerapan syariah Islam secara kafah termasuk dalam perekonomiannya, kita langsung ke item yang paling bawah itu ibu-ibu ya. Maka fakta yang bisa kita lihat, wabah yang juga pernah terjadi di peradaban Islam pada saat negara diterapkan syariah secara kafah, peradaban itu diatur dalam kendali syariah dalam negara khilafah Islam, itu juga pernah terjadi wabah, bukannya tidak pernah terjadi wabah. Terjadi wabah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang beliau lakukan secara cepat? Memisahkan yang sehat dengan yang sakit. Yang sakit kemudian diisolasi, disupport penuh dari kas Baitul Mal, termasuk nafkahnya. Jadi orang tidak bisa kerja otomatis karena sakit dan nggak boleh karena itu berisiko menularkannya ke yang lain. Maka ketika dia dirawat, nggak bisa cari nafkah, tidak dipaksa keluar, tidak ditahan, memang harus justru ada di situ dan diberi pemberian dari negara. Dalam kondisi normal itu 2 dinar, kalau orang sakit itu pulang, dia dapat 2 dinar, jadi bukan bayar biaya rumah sakit, pulang bawa uang 2 dinar. Pemberian dari negara, 2 dinar itu sekitar 5 juta hari ini. Apalagi kalau dia kena wabah yang bisa memakan waktu beberapa hari dalam proses penyembuhannya, maka alokasinya memang sangat besar untuk mensupport orang-orang yang dalam posisi sakit ini. Nah, yang sehat maka ya dibiarkan beraktivitas normal, jadi ekonominya tidak mandek seperti situasi sekarang. Nah, tentu akan muncul pertanyaan, kalau butuh banyak tes segala macam, pengobatan dan lain-lain, dari mana uangnya? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Support penuh dari kas negara untuk aspek kesehatan, itu dalam bentuk, diklik lagi, ada dukungan dari sistem keuangan negara terbaik. Sistem keuangan negara terbaik yang belum pernah kita jumpai sampai dengan hari ini. Sistem keuangan negara apapun itu bentuknya, mau keuangan negara, demokrasi, kerajaan, segala macam kesultanan,
maka satu-satunya sistem keuangan negara terbaik yang bisa memberikan support penuh terhadap layanan kesehatan, termasuk juga pendidikan tadi ya, meskipun tidak kita bahas hari ini, pendidikan tersedia nakes dalam jumlah yang memadai dengan rasio antara nakes dengan masyarakat itu juga karena ada dukungan dari Baitul Mal terhadap sistem pendidikannya. Nah, ada satu lembaga yang disebut dengan Baitul Mal sebagai sistem keuangan negara di dalam negara khilafah itu, yang dia akan memberikan pemasukan yang besar terhadap pembelanjaan di aspek pendidikan, kesehatan, dan lain-lain secara gratis dan berkualitas. Kita lihat strukturnya secara lebih lengkap. Nah, dalam struktur negara khilafah Islam, posisi Baitul Mal, dia tidak di bawah satu lembaga. Jadi dalam Islam itu tidak ada pembagian 3 lembaga. Tidak ada eksekutif, yudikatif, legislatif, karena hukum berasal dari Allah. Jadi posisi manusia adalah sebagai penerap hukum. Nah, posisi Baitul Mal itu bukan seperti hari ini APBN itu yang dia nanti menjadi perbincangan antara komisi anggaran berapakah, kemudian ditampung segala macam, tidak dengan proses seperti itu. Karena tadi faktanya kalau yang demikian hanya jadi bancaan saja. APBN itu sudahlah, APBN Indonesia itu hanya 2.000 triliun, jadi bancaan para oligarki dan para korporasi. Jadi bisa dibayangkan dapat apa rakyatnya kalau sudah seperti itu. Nah, dalam struktur negara Baitul Mal, dalam struktur negara khilafah, Baitul Mal itu posisinya dia ada di bawah pengaturan dari khalifah. Ya tentu dalam hal ini khalifah itu tidak seorang diri, tapi dia nanti bisa jadi memiliki staf khusus, memiliki tim dalam menerima masukan, dalam mengatur antara alokasi penerimaan dan pengeluaran. Seperti kalau kita di masa Abbasiyah itu ada permintaan kepada seorang ekonom Abu Yusuf untuk menuliskan rincian detailnya. Kemudian ada kitab Al-Kharaj yang itu bisa kita baca sampai dengan hari ini. Jadi intinya kita akan kupas bagaimana sistem Baitul Mal ini berhasil memberikan dukungan penuh terhadap layanan kesehatan, sehingga tadi kenapa dalam peradaban Islam itu pemisahan yang sakit dengan yang sehat bisa dilakukan secara cepat, dan yang sakit juga bisa disembuhkan secara cepat. Ada 3 pos penerimaan besar di dalam Baitul Mal yang itu menjadi rahasia kenapa pemasukan kas negara itu jumlahnya bisa banyak sekali. Ada 3 pos besar, yakni yang pertama adalah pengelolaan kepemilikan umum, yang kedua kepemilikan harta negara, itu yang di bold. Kemudian situasional itu bisa pajak, jadi pajak itu situasional. Kalau tidak ada kekurangan maka tidak ada pungutan pajak sama sekali terhadap masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengelolaan zakat. Zakat tidak boleh dibagikan kecuali untuk 8 golongan. Zakat untuk wabah tidak diperbolehkan. Zakat untuk membangun jalan, jembatan tidak diperbolehkan. Zakat itu hanya untuk 8 golongan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat dari sisi pemasukannya yang sebelah kiri dulu, ibu-ibu. Di situ ada pos Fa'i Kharaj, itu harta milik negara, kepemilikan umum itu antara lain sumber daya alam yang dikelola sendiri oleh negara. Tidak boleh diberikan kepada korporasi, termasuk korporasi asing ataupun asing. Kemudian zakat. Nah, dari pos penerimaan inilah yang kemudian nanti akan dialokasikan untuk pembelanjaan dalam layanan publik. Jadi kita bisa lihat di pos pengeluaran, divisi pengeluaran itu bagian bawah itu ada pos pengelolaan kepemilikan umum. Nah, pos pengelolaan kepemilikan umum ini termasuk di sini adalah layanan untuk kesehatan dan layanan untuk pendidikan tadi secara gratis dan berkualitas, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat pada saat terjadi wabah. Ini saya memberikan salah satu abstraksi fakta yang pernah tercatat di dalam catatan sejarah peradaban Islam, untuk bisa membayangkan abstraksi seberapa besarkah jumlah Baitul Mal atau sistem keuangan negara yang diatur menurut prinsip syariah kafah. Kita bisa lihat potretnya salah satunya di masa Khalifah Harun al-Rasyid, itu adalah khalifah di masa Khilafah Abbasiyah. Surplus di masa Harun al-Rasyid itu sekitar 900 dinar lebih. Surplus artinya setelah penerimaan Baitul Mal dikurangi dengan pengeluaran Baitul Mal, itu masih tersisa anggaran, masih tersisa dana kas sebesar 900 dinar.
atau sekitar 2.000 triliun. Dan angka 2.000 triliun itulah angka APBN Indonesia hari ini. Jadi angka APBN Indonesia hari itu adalah angka sisa Baitul Mal di masa Khilafah Islam dulu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bisa jadi nanti kalau Indonesia diatur dengan syariat itu mestinya jauh melampaui angka 2.000 triliun penerimaannya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana caranya tadi sistem keuangan di dalam negara khilafah itu bisa mensupport penuh pembiayaan untuk kesehatan, sehingga hari ini kenapa tidak ditutup dulu awalnya ketika di Wuhan ada wabah, sementara Indonesia belum masuk itu virusnya ke dalam negeri, kenapa tidak segera ditutup lalu lintas orang dari Indonesia ke Cina? Jawabannya karena APBN-nya terpenjara oleh hutang Cina. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa tidak segera dipisahkan antara yang sakit dengan yang sehat, tapi malah menutup total semua aktivitas ekonomi? Karena tidak mau mengalokasikan dana APBN untuk full support terhadap kesehatan, karena basis paradigmanya itu bukan layanan, tapi tadi sebagai sebuah industrialisasi kesehatan. Nah, itu berbeda sekali dengan bagaimana pengaturan Islam tadi, yang ketika Islam menetapkan kesehatan itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara, maka dalam sistem keuangannya diatur tadi diambilkan dari kas Baitul Mal yang memang juga jumlahnya sangat besar. Nah, ada 3 slide terakhir Ibu-Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian proses peralihannya ini berjalan. Kalau kita berharap bahwa layanan kesehatan akan membaik, tapi dalam sistem negara demokrasi nonsens, nggak mungkin. Sistem layanan kesehatan di Amerika pun juga mengedepankan kepentingan korporasi. Ketika ada anggaran kesehatan di Amerika, lebih dari 40%-nya itu dialokasikan untuk korporasi kesehatan, bukan untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya itu hanya di bawah 20% dapatnya. Selama sistem negaranya itu berbentuk demokrasi, maka jauh panggang dari api, berharap bahwa masyarakat akan dilayani secara baik kesehatannya, secara gratis, apalagi berkualitas. Tapi kalau kita lihat tadi dalam peradaban Islam yang juga sudah memberikan bukti nyata tadi, bukti nyata, bukan baru cita-cita, bukti nyata bahwa layanan kesehatan memang sudah diberikan secara gratis, berkualitas, maka tentu kalau kita ingin berubah, ya harus ada perubahan dari dukungan sistem perekonomiannya. Kalau sistem perekonomiannya masih ditata dengan prinsip negara demokrasi sekuler, maka sampai kapanpun APBN negeri-negeri kaum muslimin akan tetap kecil pemasukannya. Karena sudah terpenjara dengan hutang, sudah kena debt trap. Nah, kalau menggunakan sistem keuangan negara menurut prinsip syariah secara kafah, berarti akan dilakukan peralihan dari sistem lama ke baru, dan tentu syarat mendasarnya adalah dilakukan terlebih dahulu sistem politik, perubahan pada sistem politik. Karena ekonomi itu adalah subsistem saja dari sistem besar sebuah negara. Selama negaranya negara demokrasi sekuler, maka Islam nggak kompatibel, nggak akan bisa masuk ke dalam sistem politik demokrasi sekuler itu. Jadi peralihan ini tentu syarat mutlak harus diawali dari perubahan dalam sistem bernegaranya dulu. Sistem bernegaranya ditata ulang, diformat ulang, diganti menurut yang telah diatur oleh Islam, baru kemudian dari situ bisa diterapkan sistem peralihan keuangan negaranya. Dengan cara bagaimana akan dilakukan penataan pada berbagai penerimaan negara. Kalau hari ini pajak dan hutang itu menjadi pos penerimaan negara dalam APBN, maka dua-duanya akan dihapus. Penerimaan pajak sebagai penerimaan utama itu akan dihapus, penerimaan hutang ribawi itu juga bukan hanya dihapus, dilarang untuk dilakukan. Karena itu melanggar aturan Allah tentang praktek riba. Kalau dua-duanya dihapus, terus penerimaan negara dari mana? Yang 3 tadi itu. Nah, kalau yang 3 tadi diterapkan, berarti sumber daya alamnya harus ditata ulang. Pengelolaan sumber daya alamnya harus ditata ulang, tidak boleh diberikan kepada privat. Ini adalah salah satu tambang dari sumber daya alam, yakni emas di Papua, dengan jumlah eksplorasi per tahunnya di atas 1.000 wet ton, jumlah produksinya di atas 1.000 wet ton per tahun,
dengan jumlah sebesar itu sebetulnya akan itu diciptakan Allah. Itu sebetulnya kalau kita lihat dalam hadis ini, al muslimuna syuraka'u fi thalath, al ma'u wal kala'u wan nar, maka itu bukan milik Freeport, itu adalah milik umat. Ketika itu ditetapkan Islam sebagai milik umat, maka negara tidak boleh lepas tangan. Negara bertanggung jawab penuh untuk mengelolanya dan menyalurkan hasil pengelolaannya kepada berbagai layanan publik. Termasuk dalam hal ini adalah untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan. Kalau misalnya ada yang mempertanyakan, loh bukankah itu sudah divestasinya sudah dilakukan Indonesia 51% diambil. 51%-nya itu sahamnya ibu-ibu. Adapun hasil eksplorasinya yang berupa emas itu tidak ada perubahan sama sekali. Yang terjadi adalah persentase kepemilikan sahamnya yang berubah. Tapi bahwasanya itu hasil pengelolaannya apakah kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil? Tidak ada perubahan sama sekali. Malah Indonesia itu seperti jatuh tertimpa tangga karena 51% itu dia tutup dengan cara mencari hutang 250 triliun kepada lembaga keuangan internasional, jadi hanya dapat kertas, kemudian di saat yang sama punya utang 250 triliun yang harus diselesaikan. Jadi tidak ada perubahan apa-apa kalau kita dengar ada berita-berita dua korporasi besar sekarang sudah berhasil diambil alih oleh rezim. Itu hanya dari kertasnya saja, bukan dari sisi depositnya, barang yang sebetulnya itu diciptakan Allah untuk umat manusia, bukan hanya untuk korporasi tertentu. Nah, ini yang tentu juga akan ditata ulang pada saat nanti kita berharap kalau memang sistem keuangannya tadi berharap ada penerimaan yang sangat besar, yang sebagaimana sudah dicontohkan dalam peradaban Islam. Tentu memang akan muncul pertanyaan, nunggu khilafah kelamaan Mbak gitu ya. Bisa jadi muncul pertanyaan begitu, maka saya jawab sebelum tegaknya khilafah kalau ibu-ibu bertanya solusi jangka pendek apa, menengah apa, saya jawab tidak ada. Ada solusi sama sekali yang bisa kita ambil dalam situasi hari ini kalau selama belum ada perubahan secara fundamental dalam sistem keuangan negaranya, maka sistem kesehatan layanannya tetap akan kacau balau, tidak ada dukungan terhadap pembiayaannya, pendidikan bahwa nakes itu butuh sekian, tidak akan ada dukungan juga selama tidak ada perubahan pada sistem keuangan dan sistem politik negara. Sehingga di situ saya tutup dengan kalimat terakhir, kuncinya bahwa ini berubah atau tidak adalah tergantung umat Islam sendiri, termasuk kita bagian dari umat Islam, tergantung kita sendiri apakah kita segera melakukan konsolidasi global, secara global, yakni menyatukan kesadaran, menyatukan opini umum bahwa dunia membutuhkan Islam. Virus ini sebetulnya membawa pesan penting bagi dunia, dia membukakan mata dunia bahwasanya potret pengaturan dunia hari ini kacau balau, tidak layak untuk dipertahankan, tapi sudah waktunya untuk diinstal ulang, diganti. Dan karena itulah Islam itu sebetulnya hadir untuk memberikan solusi secara praktis. Dan untuk membangun kesadaran secara global itu, maka Islam membutuhkan ibu-ibu semua untuk ikut terlibat dalam mempromosikan peradaban atau khilafah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.